semuanya untuk segera menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan sambil menunggu rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lain yang belum hadir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, acara kita mulai. Sebelumnya terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Saifuddin Kamali Sarjana Hukum, yang saya hormati Bapak Priyanto bersama Ibu Pancasiwi Astuti yang hari ini mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mendoakan berkaitan dengan Bapak Pri dan Ibu Siwi akan menunaikan ibadah haji, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026 ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari PCA Kecamatan Kroya, hadir apa belum nggih? Belum hadir, mungkin masih ada di perjalanan. Kemudian yang saya hormati PRA yang hadir saat ini, yang saya hormati pula ibu-ibu PKK RW 5 yang hadir saat ini, kemudian ibu-ibu PKK RT 31 yang saya hormati, kemudian ibu-ibu pengajian hari Selasa sore di Musola Al-Madidah RT 31 yang hadir saat ini yang saya hormati, rekan-rekan dari SMP 1 yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu semuanya warga RT 31 yang hadir saat ini yang saya hormati, dan semuanya Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa berjumpa atau hadir di rumah Ibu Pancasiwi Astuti dan Bapak Pri yang acaranya adalah pengajian berkaitan dengan tindaknya beliau berdua atau walimatus safar nggih Pak Kiai nggih, walimatus safar haji nggih. Mudah-mudahan kehadiran kita nanti bisa membawa berkah gitu ya, bisa mendoakan bersama-sama supaya bisa menunaikan rangkaian ibadah haji. Bapak Ibu Pri berdua nanti sehat selalu, bisa menunaikan rangkaian ibadah haji dari rukun, wajib dan sunnahnya semuanya bisa dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan salawat marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, membuka acara pada sore hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah pertemuan sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara sambutan dari Sohibul Hajat Bapak atau Ibu Pri, monggo Bu. Napa Pak? Oh Pak Pri, monggo Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
Bapak Kiai Saifuddin Kamali yang telah bisa hadir dalam acara ya doa untuk kepergian saya dengan istri untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, dan pada para pinisepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah juga bisa menghadiri acara kami di rumah kami ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Namun sebelum saya lebih lanjut, saya sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tempatnya mungkin tidak memadai atau tidak nyaman ya, karena semua ini ya boleh dikatakan karena acara yang mendadak atau gimana sendiri ya. Jadi sebelumnya sekali lagi sehubungan dengan tempat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, karena saya dengan istri insya Allah yang nanti pada tanggal 19 Mei saya dengan istri akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umroh. Maka saya mohon dengan sangat dan hormat kepada Bapak Kiai Saifuddin, kepada para pinisepuh dan Bapak Ibu yang rawuh, supaya mendoakan saya dan istri agar saya dengan istri nantinya di dalam perjalanan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta bisa menjalankan rukun wajib maupun sunnahnya. Nanti setelah bisa menjalankan semua rangkaian ibadah haji, setelah selesai bisa pulang kembali ke rumah, bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sanak saudara, juga diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam perjalanan pulang. Kiranya tidak perlu panjang lebar, saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya sehubungan dengan tempat yang kurang nyaman. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Prianto. Selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saifuddin Kamali, Sarjana Hukum, dan dimohon nanti untuk mendoakan juga. Monggo Pak. Cek, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sing dereng kompak napa nggih? Yang menjawab salam saya doakan sehat, waras, selamat, bahagia dunia akhiratnya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu huda wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uhiddat lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Yang saya muliakan calon haji Bapak Priyanto dan Ibu Siwi. Pancas apa tadi nam? Pancasiwi Astuti, namanya berdobel jadi mantan kelalen. Yang saya muliakan para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak pemerintahan Kroya yang saya banggakan, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari yang cerah, indah dan berkah ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah sehingga kita dimampukan menghadiri majelis silaturahmi, majelis ilmu, majelis safar untuk hajinya beliau berdua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang berlimpah pahala dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam mugi Allah barakan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga dalah sedaya umatipun, kangge sahibul bait yang sudah menyiapkan segalanya. Mudah-mudahan capeknya dicatat sebagai amal soleh, sedekahnya mendapat pahala yang berlimpah dan pengganti yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat, rombongan pensiunan nggih kados kula nih. Mudah-mudahan sehat fisiknya, berkah rezekinya, bahagia keluarganya, husnul khotimah matinya, di akhirat surga tempatnya. Mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang jomblo segera dapat jodohnya. Napa wonten sing jomblo niki? Berbahagia sekali sore yang cerah ini saya diberi kesempatan bersilaturahmi di rumah Bapak Priyanto yang insya Allah akan melaksanakan salah satu di antara ibadah dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita mendoakan bersama, kita awali semarak Baitullah monggo dengan baca talbiyah nggih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga sareng monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah kita sudah baca talbiyah. Mudah-mudahan yang membaca talbiyah yang sudah pernah segera dipanggil kembali, yang belum pernah segera diberikan jalan untuk sampai dapat panggilan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa dari Allah untuk memimpin umat ini dengan sempurna. Dan setiap persoalan sahabatnya rawuh, termasuk ada sahabat yang mau haji kemudian minta didoakan. Nah, Kanjeng Nabi mendoakan zawadakumullahu taqwa wa ghafarallahu dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Ini doa Nabi untuk calon haji. Sehingga monggo bareng-bareng kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Pak Pri dan Ibu Siwi agar nopongi dalam perjalanan nanti selalu dalam perlindungan Allah, pinaringan sehat, waras selamat, berangkat sehat, pulang sehat, berangkat bergas, pulang bergas, mendapatkan pengampunan, doa-doanya dikabulkan, menjadi calon penghuni surganya Allah, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal Alamin.
Monggo kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Zawadakumullahu taqwa wa ghafarallahu dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Mohon calon haji amin amin saja nggih, kita mendoakan panjenengan mengaminkan nggih. Kita ulangi lagi. Zawadakumullahu taqwa wa ghafarallahu dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Alhamdulillah, ini hari Jumat bar asar, ada doa yang mustajab. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara mrikine zawadakumullahu taqwa, ya semoga Anda dibekali dengan hati yang takwa. Hati yang takwa itu dalam Al-Quran disebutkan fattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa itu pertama berilmu. Oleh kaji niku nganggo ngelmu. Oleh ngibadah berilmu. Alhamdulillah sudah ada manasik nggih. Ini insya Allah berarti persiapannya sudah dilandasi ilmu. Sebab boten ming haji tok, salat mawon nggih kudu berilmu. Nopo malih dadi imam, kudu paham seluk beluknya sholat. Jadi imam kalau tidak berilmu bikin garuh. Imam sujud buang angin, pus, batal. Terus dheweke lunga golet wudu. Lah sing makmume sujud sewen-wen, priwe iki wong lagi sujud suwe temen. Lah, kalau dia berilmu, dia bertakbir saja duduk, Allahu Akbar, kelonyot tarik kamar mandi begitu. Jadi wong ngerti, oke wong batal. Nah, jadi ini ada strategi biar orang mengerti tentang bagaimana kelanjutannya. Yang jadi imam niki para bapak mumpung nopo nggih dadi imam sing dawa-dawa ampun mungkin ngangger kedawan jenengan asik dengan hafalannya, makmum nanti asik dengan lamunannya. Wis bengke karep ruku ora ruku-ruku, takmir musola Al-Madinah, infak bulan ini tanggal sekian-sekian. Jadi macane pengumuman mungkin makmume nggih. Malah maca kaos barang bangsa ngapak orang ngapak ora kepenak, ana sarung barang wadimur nganu diwacani kabeh. Lah dadi komentator bacani. Maka yang berkomunikatif dengan makmum. Lah ibadah haji juga harus dilandasi ilmu. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan ibadah haji ini nanti Mekah langsung nggih. Jadi nanti tidak terlalu capek. Lah nanti di Madinah kalau di Raudhah itu kan nanti kesempatan melewati makbaroh kuburannya Kanjeng Nabi. Nek saged dari rombongan paling belakang. Kalau paling belakang nopo mungkin izin sama Pak Polisi saya mau baca selawat Nabi boleh. Orang Indonesia itu kalau izin dibolehkan. Sing penting aja dimeki didilatin niku nopo nggih. Kadang-kadang ono sing jorok sih masa dimek didilat kayak niku didilat niku domain nang polisine. Tapi kalau kita berdoa Allahumma sholli wa sallim alaika ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaika ya Nabi Allah, itu aman tidak apa-apa. Sampai dengan yang berikutnya mau datang baru yakfi cukup. Tapi kalau kita posisinya di depan selek didorong-dorong sih saking wingking. Jadi nopo nggih menghalangi jalan. Tapi kalau kita di jalan beberapa orang istadzin ya bulis anak usul yang ala Nabi. Yang nganggo bahasa Arab sing gampang-gampangan mawon aja sing angel-angel nggih. Saya izin Pak Polisi mau baca salawat untuk Nabi. Itu diantaranya seperti itu. Kelebihannya kalau di sana itu langsung disebut jazat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kita baca salawat pakai domir hu orang ketiga.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Tapi kalau di sana bisa langsung assalatu salamu alaika ya Rasulullah. Nah, kalau polisi sudah bilang yakfi cukup, geser assalamualaikum ya Abu Bakrin. Sebelahnya kan sahabat Abu Bakar. Sebelahnya lagi ada sahabat Umar bin Khattab, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Jadi kita punya banyak nilai kebaikan di raudhah itu setelah keluar. Nah, di raudhah sendiri merupakan raudhatun min riyadil jannah, yang merupakan tempat yang mustajab. Nah, kita semuanya niki mendoakan, ngenjang gentosan jenengan dongakan halo. Nah, dongakan sing teng mriki anger donga nggo dewek pun purna. Moga-moga orang-orang yang datang ke rumah menghantarkan doa saya, mendoakan saya akan segera dipanggil ke tanah suci. Allahumma amin. Jadi niki hidup saling doa mendoakan. Yang pertama, unsur takwa yang dimaksud teng Kanjeng Nabi sebagai sangu teng Mekah niku, yang pertama adalah ilmu. Yang kedua kesabaran. Teng musala antri wong 10 wudu butuh sabar napa mboten? Butuh sabar napa malih niki wong atusan ewu kudu sangat sabar. Jadi sabar niku disiapkan dari sini, diperbanyak stok sabar nggih. Jadi wis pokoke diperpanjang sabar. Teng pesawat antrian, teng pesawat mungkin ada urusan, nang pesawat jangane kuwe bae mbene dibuka wis mambu. Ini juga harus sabar. Duh jeneng panane kuwe bae mboten usah. Jadi pokoknya disyukuri yang ada, kemudian sabar atas segala yang tidak nyaman. Ini perjalanan 10 jam di pesawat niku dengkule gelem pegel. Nah niki dibutuhkan faktor kelas berikutnya gini ku ikhlas. Ada mbah-mbah yang bilang bahwa iki pegel temen sikilku yang ngunjagong 10 jam, padahal baru sampai Delhi 4 jam, baru sampai India. Maka ada yang bilang, Bu, jenengan berikrar ya Allah angger kula sikile pegel di ngapura dosane masuk surga, kula ridho, saya ikhlas, langsung mari. Terus niki kita harus berikrar kepada Allah dalam kesulitan, pasrah kepada Allah. Kalau begini saya diridhoi, saya ikhlas. Kemudian kalau belum sembuh ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi monggo ilmu sudah didapatkan, sabar dipersiapkan, ikhlas ini penting. Angger dipikir duit sudah kewu nggawe teras main ya. Nah, tapi yang niku uang yang paling berkah adalah uang sing nggo teng Madinah, teng Mekah nggih haji dan umroh. Sebab napa ngendikane Kanjeng Nabi laisalahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang paling setimpal bagi orang yang berhaji dan umroh kecuali mendapatkan surga. Surga itu apa? Ngendikane Kanjeng Nabi mala ainun ra'at dalam hadis qudsi. Sugeng rawuh Bapak Tarino PCM Kroyan. Surga itu mala ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat mata. Jenengan kalau tindak Purwokerto rumah main banget niku jare angger gawe entonge 20 miliar. Kira-kira yang ngerdewek nyambut gawe 50 tahun duit celengan 20 miliar napa mboten? Tapi duit 20 juta digawari Mekah mungkin ajeng ulih omah, ulih istana lebih main daripada rumah yang di Purwokerto. Maka uang yang paling berkah adalah uang yang dige sangu teng Mekah teng Madinah nggih ibadah haji atau umroh. Maka jangan dieling-eling Bu, juta-juta kejarne ya, nggo tuku bit oleh pira, nggo tuku NMAX oleh pira. Angger wong loro dadi tambah siji dadi tambah brio omahe, mboten usah dieling-eling. Jadi pokoknya ikhlas lillahi ta'ala, nggo tuku swarga kaya niku mawon. Nah, yang kedua, Nabi membekali wa ghafarallahu dzunubakum. Semoga dalam perjalanan sampai tanah suci sampai pulang kamu mendapatkan pengampunan dari Allah. Pengampunan ini sangat memungkinkan sebab sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid kita. Angger to mriko sedina sewengi sholat berarti sama dengan 500.000 kali di masjid yang lain. Sama dengan 100.000 hari tidak pernah mandek di dalam sholat.
Lah kalau 100.000 dibagi 400 maka seperti sholat jamaah selawe tahun boten mandek. Itu cuman sehari semalam sholat di Masjidil Haram. Lah ini sangat memungkinkan semua dosa dilebur. Dan itu ada janji dari Nabi SAW, orang yang haji itu di ngapura patang perkara dosa. Yang pertama dosa kecil semuanya dihapuskan. Yang kedua dosa besar yang sudah lalu dihapuskan. Yang ketiga dosa sesama hamba yang lalu sudah dihapuskan. Dan yang keempat dosa menyekutukan Allah dengan berikrar innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Maka bukti tauhid yang sangat kuat ini, kenikmatan dan kemampuan kekuasaan hanya milik Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, melebur semua dosa musyrik yang pernah terjadi. Maka kalau itu bisa dijaga, maka jadilah orang yang mabrur, orang yang berlimpah kebaikan. Dari kata birun, wis pokoknya nanti Pak Pri sama Bu Siwi dadi wong superman. Sing maune loman dadi super loman. Halo. Sing maune super senyum jadi mbae senyum-senyum gitu. Jadi ini pokoknya jadi superman. Nih, jadi ini penting untuk dicermati bahwa haji itu memang ada yang mabrur, yaitu orang yang berlimpah kebaikan. Sebab waktu dari rumah berucap labbaik Allahummal hajj, aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah haji. Di langit sudah dijawab labbaika wa sa'daika, kamu akan bahagia, pertemuannya diterima, dan satu lagi yang penting wasa'daika, dan kamu akan bahagia. Kalau kita mau bertamu ke Pak Lurah oleh dandan teng kelurahan apa teng Griong nggih? Teng Griong. Maka Pak Pri, Ibu Siwi oleh dandan ajeng dadi tamu ket seniki, niki murah sedekah, alhamdulillah. Nanti sholatnya yang tertib, sedekah tertib, kemudian ibadah tertib, wirid dikirnya juga yang tertib, sehingga sudah mempersiapkan diri. Ampun dadak teng mriko mbok mboten sopan, mbok kaget. Jadi niki pertemuan ini dijadikan sebagai ladang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi berdoa wa ghafarallahu dzunubakum, semoga Allah mengampuni dosa kamu sekalian. Nah yang kemudian yang ketiga adalah disebutkan dalam hadis itu Nabi SAW memberikan doa wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum, semoga Allah memudahkanmu dalam segala urusan dimanapun kamu berada. Mbok ajeng gabung mriki monggo, anu perlu kursi apa lesehan awan. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Ada doa dari Nabi SAW untuk calon haji, adalah salah satunya wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum, semoga Allah memudahkanmu dalam kebaikan dimanapun berada. Pengertian mudah niku awake sehat, urusane gampang. Jadi nanti di nopo nggih di tanah suci mudah-mudahan menjalankan ibadah baik yang wajib, yang sunnah maupun syarat rukunnya lengkap tanpa ada kesalahan dan tanpa ada gangguan. Allahumma amin. Terus niki penting, ada satu saat tawaf ampun megang-megang kain Ka'bah. Kain Ka'bah niku kadang wangi. Anggerage tawaf wajib nganggo wangi-wangi, ada dendanya. Jadi pokoknya tangannya ya nopo nggih dijaga, mboten nopo nggih gelawikan. Sebab wonten sing dadak ngemeki makom Ibrahim ngambungi barang niku mboten sesuai syariat. Sudah jalanin saja. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Robbana atina fid dunya hasanah, baca. Dari situ sampai muter doa apa saja yang dibaca boleh. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab boleh. Kalau tidak ada, yang paling gampang Allahumma as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, hamba mohon rezeki takdir mati yang husnul khotimah. Udah, itu sangat penting. Sebab utama-utamanya rezeki menurut Imam Asy-Syafi'i adalah kematian yang husnul khotimah. Jam berapa sekarang niki mbok kesuwen? Ya, masih ada waktu nih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, ini sudah sampai kepada satu poin. Yang kedua adalah persyaratan.
persyaratan ngendikane Kanjeng Nabi man kharaja min baitihi, orang yang keluar dari rumah hajan awik tamaron, berniat haji atau umroh, fala yafsuk, tidak melakukan ucapan dan tindakan yang fasik, wala yarfus, dan tidak mengucapkan dan tindakan yang jorok, maka saat pulang disebutkan kayaumin waladathu ummuhu, dosanya bersih seperti baru lahir dari ibunya. Mudah-mudahan Ibu Siwi, Bapak Priyanto juga nanti diparingi kekuatan untuk tidak melakukan tindakan fasik dan rofat, sehingga nanti akan kondur benar-benar memiliki anugerah bersih dari salah dan dosa seperti baru lahir dari ibunya. Allahumma amin. Lahir dari ibu itu tanpa dosa, tanpa kesalahan apapun. Hikmahnya diantaranya adalah seperti bayi. Nah, kalau kita niru bayi, bayi niku mboten nate goroh. Betul, Bu? Wonten nate bayi goroh? Mboten. Sing goroh sing mantan-mantan bayi niki napa nggih? Nggih. Sing seneng goroh sing kupelukan apa sing kudungan? Nah, monggolah bersama-sama kita ikhtiar menjaga kemabruran hajinya nanti, yang kemudian insya Allah dengan nilai kebaikan ibadah haji juga akan menjadikan terangkat menjadi calon penghuni surganya insya Allah. Yang berikutnya walayarfus, tidak melakukan ucapan dan tindakan jorok. Bahwa saat tawaf itu semua wanita tidak boleh pakai cadar, harus terbuka. Untuk para bapak maupun para ibu, jangan melihat lawan jenis terlalu serius, sekilas saja. Wanita-wanita cantik yang biasanya tertutup cadar di Arab sana terbuka. Kalau terlalu memperhatikan, itu namanya sudah rofas, melakukan tindakan yang tidak baik, menjurus kepada kejorokan. Maka ini harus dijaga, ujiannya sangat berat. Ada berjubel, ada persoalan kepemilikan dan lain sebagainya. Biasanya membuat orang mudah untuk padu, untuk berantem. Begitu pula dengan kondisi yang ada, orang mudah untuk terpancing mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nanti di sana kalau ibadah di tanah suci di Mekah itu dikalikan 100.000 kali, kejelekan pun kali 100.000 Pak Pri. Jadi agar jenengan iska wong pokoknya kandel temen ya. Nah, dosanya 100.000 niku. Darane iska wong bibire mancung temen 100.000 dosane niku. Jadi niki harus diperhatikan, ganjarannya nggih 100.000, ning dosanya juga 100.000. Itu tempat mahal. Maka jangan disia-siakan untuk hal yang sia-sia. Gunakan semaksimal mungkin. Baik, untuk Pak Pri sudah kita doakan, sudah kita motivasi agar tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam niat, dalam pelaksanaan sesuai dengan syariat dari Nabi SAW. Kemudian untuk kita semua sing boten kaji, men saged mlebet swarga sing kepripun nggih? Satu, firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 24, saat malaikat mengunjungi para ahli surga, para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum, selamat untuk kamu sekalian karena kamu telah bersabar. Sing mereka sampai ke alam surga di hati ada sabar. Ibu-ibu duwe bojo mboten patiya paringi nafkah, harus sabar. Kepengine ya duwe bojo sing bisa nukukna kalung sedadung sewudel nggih, ning ora 2 gram bae wira-wiri didol maning misalkan. Lah ini kan napa nggih kudu harus sabar seperti itu. Tidak boleh nyur mutung, purik, tidak boleh. Nah, sabar dalam kebaikan seperti itu nilainya mahal. Terus bentuk sabar yang benar itu tidak mengeluh, tidak cerita sama orang. Kalau cerita sama orang, cerita karo batur jon bojoku asem banget anu nek wong seneng pada bae bojone nyombe iya. Nah, gitu. Niku sing seneng karo jenengan, sing ora seneng kabus. Nah, niku malah nyelekit malih mbok. Dadi
Sabar itu dijaga tanpa mengeluh. Pokoknya kalau ada kalimat-kalimat yang menyebabkan kita kecil hati, dilawan dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duwe bojo kurang sempurna, kurang ibadahe, kurang nafkahe, kurang wajahe, kurang kabeh, kurang wis pokoke la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dalam batin, dalam zikir kita, jangan bapaknya kondur assalamualaikum la haula wala quwata illa. Nah, nanti jadi masalah. Nah, kemudian yang kedua, bapak-bapak punya istri, nah yang namanya wanita kan memang kaum wanita ini kan cerdas, perlu ngomong sehari 20.000 kata sedina. Angribu lagi ngomong, baik halo pak. Nah, niku waktune sabar. Kenapa? Ibu lagi ngejar target 20.000 sedina, jadi sabar saja, nggak usah dilayani teman-teman. Namanya juga lagi ngejar target lah. Nanti kalau sudah selesai, jenengan perlu matur 4 kata. Sudah sayangku, maaf memang semua salahku. Nah, udah itu saja, wis nggak usah dilawan kok malah kesalahan jenengan 20 tahun diungkit-ungkit kayak sampah malah repot. Jadi ini penting kalimatnya hanya itu saja. Kalau istri kita cerita sama kita panjang lebar itu baik, jajalah ngerti ceritanya kalau bojone sebelah, ya itu runyam lagi. Maka kalau kita bisa bersabar menghadapi pasangan, bersabar dalam segala sesuatu, ini juga jalan masuk surga. Maka untuk para ibu kita semuanya, kalau pingin targetnya surga, kuatkan kesabaran, karena nilai sabar pertama, Allah menyertai orang sabar, Allah mencintai orang sabar, dan memasukkan surga kepada orang-orang yang bersabar. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kehidupan, kalau kita hadapi dengan sabar, menjadi jalan masuk surga. Ampun jurlah boro-boro kaji ngomadang be angel, ngasuh be utang. Nah, jangan cemas. Ini jalan menuju surga yang gampang. Bapak-bapak anggar pengen uli ganjaran melesirakan maring Bali, larang napa mboten? Wah, bendina sing ngaring ngabung kuliner larang mboten? Bendina sing dolan ngene Abah Yusuf larang mboten? Anggar dolan tok anggar milih emas. Nah, itu mahal. Nah, itu mahal. Tapi kalau kita menghadapi istri yang sedemikian rupa dikanteni sabar, itu mendapatkan pahala yang besar dan murah. Boten perlu mengeluarkan rupiah sama sekali. Wis cukup meneng. Anggar sing udut ya tinggal udut ya niku mawon. Sing ora udut ya baca wirid dzikir. Ini nilai kesabaran yang akan bisa menghantarkan kita ke alam surga. Ada satu yang mungkin perlu kita catat bersama, bahwa sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama, saat ada musibah harus bersabar. Dan doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li mi khairam minha. Jadi kalau ada musibah, kehilangan sesuatu, mendapatkan bencana, berdoalah kepada Allah kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dengan sabar menghadapi musibah ini, wa akhlif li khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ke masjid sandale hilang, musibah napa nikmat? Musibah. Berdiri sebentar, bawa kaki disilih nggo wudu. Oh jebule memang ada orang yang niat kang omah, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Nah, sandale dheweke elek, milih sing apik. Loh, memang ana wong niat. Ya kita pertama bersabar, terima takdir ini. Yang kedua, ini isyarat akan punya sandal baru. Nah, jadi dibikin indah aja digawe bunak. Dasar maling, dasar bangsat, loh nggak usah disebut-sebut walaupun hilang. Yang penting minta kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati. Bokoten sing dereng apal monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kehilangan sesuatu biar tetap sabar. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Alhamdulillah, jamangnya Pak Priyanto cerdas kabeh Pak niki, jenius.
diwacana sepisan langsung apal blues nggih. Engko kondure sandale kewalik blas ilang maneh nggih mboten masalah nggih. Sing penting pun apal rein sementara. Jadi nanti kalau kurang apal kelalen nggih WA kali Pak Priyanto mawon nggih insyaallah. Yang berikutnya, bahwa sabar itu dalam ketaatan. Jangan sampai kita taat kepada Allah njur mutung seperti puasa kemarin. Kalau tidak sabar ya wis batal wirawiri, betul? Begitu pula dengan ketaatan yang lain, khususnya ibadah sholat. Sebab orang yang ibadah sholatnya baik, ibadah yang lainnya akan dinilai baik. Ibadah sholat mengapa menjadi prioritas dalam hidup? Karena di ibadah sholat ada yang namanya sujud. Sujud ini merupakan action kita yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Maka Nabi pernah berpesan, aqrabul abdi li rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah saat dia bersujud. Kalau bisa sujudnya yang agak lama, aja kurtul balik, suprok balik, baca yang sempurna, geletak rin, nembe baca subhanallah robbiyal a'la dan seterusnya, atau subhanakallahumma, tergantung pilihan panjenengan yang sempurna. Jangan kur sub kayak niku balik niku mboten dadi. Saat dekat dengan Allah pastikan kita merasakan nyaman, dan itu tindakan yang paling dibenci oleh setan. Pengen dibenci setan apa disenengi setan? Dibenci setan, karena setan adalah musuh. Saat ada orang sujud kepada Allah, apalagi tengah malam, setan paling geting, tapi tidak apa-apa. Innallaha ma'ana. Yang menyertai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat diperbaiki. Al-Qur'an menyebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Sabar kepripun? Ditata pikirannya, ditata hatinya, ditata fisiknya, betul-betul wajah tu wajhiya lillah. Jadi nggih pikirane, nggih atine, nggih raine, nggih kabeh mawon sedang menghadap Allah. Dan itu adalah masa-masa terindah dalam hidup. Karena kalau kita ditakdirkan bisa sujud, itu yang menjadi identitas kita di akhirat. Al-Quran menyebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tengere umatmu Muhammad akan muncul di wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Ayatnya mengatakan wajah mboten bathuk nih, jadi ora kudu ireng bathuke, meskipun ireng bukan dosa. Tapi wajah itu semuanya terlihat semringah, terlihat cantik, terlihat ganteng, sempurna. Dan insya Allah kalau sudah sukses di awalnya, sukses berikutnya, dan kemudian surga tempatnya, Allahumma amin. Surga tempat yang indah, megah, mewah, tidak ada tanding, belum pernah terlihat mata. Merdunya alam surga belum pernah terdengar oleh telinga. Di surga ada suara sangat merdu, sangat indah, tapi belum pernah ada di dunia. Sahdunya musik, sahdunya uyon-uyon kalah karo sahdunya alam surga. Nah, yang ketiga juga belum terbayang kayak apa bangunan surga. Oleh manusia belum ada arsitektur yang bisa menghayalkan dengan tepat. Karena itu memang rahasia Allah. Dan kita alhamdulillah, Pak Pri sekarang usianya berapa? 68, Masya Allah, barokah. Mudah-mudahan nanti di akhirat surga, di surga umurnya 33. Ibu Siwi usianya nanti 30 tahun. Karena memang begitu. Salah satu rahmat Allah di alam surga, para pria kembali ke usia 33, yaitu usia produktif, usia efektif. Kudanan kepanasan boten masuk angin, betul? Nopo mawon aman, tidak apa-apa. Ada jamuan, ada satenya, ada gulenya, ada ikan asin, sambal terasi, jengkol, pete, embing, aman semua. Tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada lain-lain. Wis pokoknya semuanya aman. Alhamdulillah. Ini
perlu kita targetkan. Yang sudah berkesempatan, berkemampuan tindak haji selamat, mudah-mudahan berangkat kontur selamat jadi haji yang mabrur dan mabrurah. Yang belum, mari tingkatkan kualitas sholat kita, kesabaran kita dalam kehidupan, dan insya Allah akan menjadi bekal juga masuk surga. Kalau jadinya pengen tekan maghrib men rame men seru gitu, tapi niki waktunya dibagi-bagi. Saya nanti kalau tekan maghrib di Kemranjen. Hari ini alhamdulillah pagi di radio, jam 7 di Buntu, pabrik Soun khutbah, terus sekarang silaturahmi, nanti di Kemranjen maghrib bersama. Mudah-mudahan sehat, aman dan manfaat, amin. Tadi ada hal yang terakhir, mari kita berdoa bersama kepada Allah Ta'ala untuk semuanya, bukan untuk Pak Haji saja, tapi untuk semuanya. Mudah-mudahan para haji menjadi haji yang mabrur, orang-orang yang berhaji dosanya diampuni, kemudian dimudahkan segala urusan, dan perdagangannya tidak ada merugi. Sebelum berdoa, mari kita taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li abnaina wa li abnaina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa shadaqatana wa nusukana wa ibadatana kullaha waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma barik lana fi umrina wa buyutina wa ahlina wa ma'ishatina wa zirahatina wa biladina hadha waj'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa dzambana dzamban maghfuran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa tijaratana tijaratan lan tabur. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma yassir umurana, Allahumma wasi' rizqana, Allahumma barik fima a'taitana waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma yassir umura akhina Priyanto dan Ibu Siwi. Allahumma yassir lahuma, Allahumma barik lahuma rizqan halalan thayyiban. Allahumma ij'al muhajjan mabruran wa hajjatan mabruratan wa nas'aluka salamata minal zahabi war ruju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji bersama bermanfaat, doanya dikabulkan, semuanya menjadi masuk surga di akhirat, berbahagia dunia akhirat, dan makin berkah hidupnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, noponggi monggo baca talbiyah sekali lagi sarang-sarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik pada pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan pulang dulu. Ini Bu Siwi sudah masak. Bu Siwi itu pakar masak nih. Nah, kita disuruh mencicipi terlebih dahulu, monggo seksi konsumsi. Saya perkenalkan Pak Ustadz yang belum mengenal Pak Ustadz, ini Pak Ustadz Saifuddin Kamali, ini YouTuber juga nggih Pak nggih, channel